الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله الذي بنوره تتكون الكائنات وعلى آله وأصحابه وعترته وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang ulun muliakan para habaib syaraif, alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Adinda Kiai Haji Muhammad Syawbari bin Muhammad Hafizahullah Ta'ala, semua dewan guru, semua yang terlibat di pesantren dan di majelis ta'lim Riyadhul Muhibbin ini, yang terlibat pada acara ini, baik biaya, tenaga, pemikiran, dan lain sebagainya. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat sekalian, rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semata-mata rahman dan rahimnya kita dikumpulkan pada suatu taman yang indah di masjid atau di komplek pondok pesantren ini, yaitu dalam rangka majelis rutin guru kita ini saban malam Kamis, dan juga munasabah atau kebetulan dari haul almarhum ayah kami Syekh Ahmad Mughni rahimahullah ta'ala, dimintakan kepada kami membacakan manaqib atau riwayat hidup beliau. Maka kami pun sebenarnya minta uzur, artinya tidak pas dan lain sebagainya, tapi imtisalul amr, artinya menjunjung tinggi perintah dari beliau, juga dari kakak kami, maka kami mengupayakan untuk hadir dalam kondisi kurang sehat juga. Jemaah sekalian rahimakumullah, terima kasih tentunya telah mengundang kami dan mempercayakan kepada ulun pribadi. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan memberikan faidah, memberikan manfaat, menghadirkan barokah, itu daripada kisah-kisah orang terdahulu. Ada beberapa buku yang kami tulis tentang almarhum ayah kami. Yang terbaru adalah 232 karamah, yang mungkin judul ini akan berubah apabila ada data baru, ya, mungkin 240 atau berapa daripada karamah beliau yang kami kumpulkan bukan untuk membanggakan diri, tidak, tapi karena banyak pelajaran yang ada di dalamnya dan banyak minat juga untuk mengenal atau membaca daripada buku ini. Jadi masih tahap penyempurnaan. Yang terdahulu ada Sang Mutiara, kemudian beberapa kali terbit, dan ada 113 karamah beliau terbit sekitar 2 tahun yang lalu. Dan kali ini banyak informasi baru yang kami himpun
dari berbagai kalangan dan berbagai tempat, berbagai daerah juga, terutama dari negara yang banyak pelajarannya insyaallah. Maka kita membicarakan seseorang yang menurut hemat ulun yaitu seorang yang jauh di atas rata-rata kita, rata-rata standar kita dalam banyak hal atau dalam segala hal, dalam ilmu, dalam amal, dalam wara', dalam zuhud, dalam tawadhu', dalam takwa, dalam khumul, dalam apa lagi. Jadi seperti bahrun mutalatimul amwaj, lautan yang tiada berhenti gelombangnya. Kita ulun gali demi gali dari berbagai sumber itu hampir belum habis karamah beliau, padahal lebih 200 sudah ulun mencatat juga bukan wasilah. Kalau wasilah banyak biayanya. Jadi kebetulan kemana ke situ kemari pas ada banyak majelis alhamdulillah yang ulun bina atau ulun isi, sehingga banyak cerita yang otomatis kita tulis sebagai bentuk khidmah menulis. Karena dalam Targhib wa Tarhib Al-Mundhiri ada suatu hadis, para siapa menulis suatu sejarah atau tarikh seorang wali, maka ia akan dihalau bersama wali tersebut. Nah, jadi dan sebenarnya kurang enak juga karena yang ditulis orang tua sendiri, tapi karena banyak faidahnya dan menghidupkan sesuatu yang baru, bahkan seperti dapat menghidupkan kehidupan beliau lagi seutuhnya dari masa kecil sampai sesudah wafat, cerita-cerita itu. Beberapa hal yang bagus diangkat adalah, diantaranya semuanya bagus diangkat, diantaranya yang paling bagus diangkat adalah tawadhu'uhu al-jam, yaitu tawadhu beliau yang besar. Tawadhu ini suatu sifat yang artinya merendah, yang keluar atau lahir dari hati yang bersih, hati yang putih, hati yang tidak ada sama sekali kotoran di dalamnya. Jadi tawadhu itu sifat yang otomatis keluar sendiri jika hati itu bersih. Banyak ceritanya di sini. Ketika pernikahan Ustadz Mahdi Jauhari dengan Haji Mahdi Jauhari dengan Haji Aisyah binti Abdurrahman, jadi Sidin diminta nasihat oleh almarhum Haji Mahmud. Nah, maka ujar Sidin, aku kada ahlinya. Lalu diulang lagi oleh Haji almarhum Haji Mahmud ini, meminta lagi, aku kada ahlinya aja Sidin. Walaupun akhirnya Sidin sesudah 3 kali diminta itu mau aja. Nah, kalimat aku kada ahlinya ini keluar dari mulut beliau dan di situ tidak mengundang orang lain dan guru lain ibarat. Jadi artinya dari ketawadhuan yang dalam, yang tinggi. Itu pertama. Di antara tawadhu'nya almarhum ayah kami, yaitu Syekh Ahmad Mughni bin Ismail,
yaitu tidak menonjolkan diri dan juga tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Tidak juga marah apabila murid ini beralih kepada guru lain. Tidak pernah marah. Dan itu banyak terjadi. Dan beliau membiarkan saja. Juga beliau tidak mau membicarakan keburukan guru lain. Ini ulun anggap penting diceritakan atau dihadirkan karena kita banyak memiliki problem dari masalah ini. Ulun pernah bertakon lawan siden. Di kampung kopi itu ada Tuan Guru Haji Abdurrahman Kopi. Kurang berapa ya pasti tahu. Tuan Guru Haji Abdurrahman Kopi. Siden pernah jadi anggota DPR kalau tidak salah. Jadi ulun takonnya ya. Di sini kan kita di kampung kopi bagaimana ini ada almarhum Tuan Guru Haji Abdurrahman Kopi. Sidin jadi DPR dahulu enggak ada salah kayak ya apa aja Sidin kada tahu kok orang alim pasti ada dalilnya kan nih kayak bertolak belakang bang lawan Sidin jauh jadi DPR istilahnya kan. Mohon maaf yang jadi anggota DPR ini bukan tentang jadi DPR-nya atau tentang siapa tidak. Tapi begitu beliau menghargai perbedaan. Kalau ada Sidin ini jauh adanya. Jadi panguluhnya ada boleh kalau almarhum ayah ini. Jadi pegawai negeri kada boleh dan lain-lain lah karena ya intinya perbedaan. Dan itu satu tetangga. Paling wahalat ya berapa buah rumah di belakang rumah kami dan gang itu pun gang Tuan Guru Haji Abdurrahman Kopi di kampung kopi ini berapa ini ketawa kok sih orang alim pasti ada dalilnya. Nah ini jadi mau kita bandingkan dengan wah ini ya itu jauh. Kalau wah ini kan menyambati ya kita tujuh menyambati. Jadi di antara beliau mengajarkan apa adab terhadap para ulama dan adab terhadap perbedaan. Adab terhadap perbedaan. Nah, jadi maka hendaklah kita kepada orang alim menaja jangan diketahui kesalahannya, kekurangannya, apa. Kalau tahu juga ya kayak itu tadi orang alim pasti ada dalilnya. Jadi artinya di situ ada hati yang putih hati itu. Dan tujuan belajar itu adalah itu. Bukan kita semakin belajar semakin menyampaikan Tuan Guru ini, Tuan Guru itu atau membandingkan guru kita dengan guru yang lain. Nah ini kan jadi kontraproduktif, bertolak belakang dengan tuntunan ilmu itu sendiri. Dalam Zawaid Ibnu Majah disebutkan ditanya Rasulullah SAW man afdalun nas siapa paling mulia orang yaitu beliau menjawab kullu qalbin taqiyyin naqiyyin hafiyyin khafiyyin setiap hati yang putih bersih. Nah jadi kadang kita belajar tasawuf justru kita menyambat-nyambati guru-guru lain. Nah, ini problemnya sangat besar. Tasawuf dipelajari untuk supaya hati kita bersih. Mau guru kita kah, mau guru siapakah, istilahnya alhasil orang alim ada dalilnya. Dan itu juga beliau mengakui kealiman Tuan Guru Haji Abdurrahman Kopi. Dan mengiktidar, memberi alasan atas Sidin jadi anggota DPR itu ulun kurang jelas jauh malah bisa ditanyakan dan ulun bukan tentang itu istilahnya kan. Intinya beliau memberikan takwil atau i'tizar atau alasan apapun yang membuat apa sikap beliau terhadap perbedaan. Nah, dan banyak hal. Dan apa lagi? Masya Allah. Nah, itu diantaranya daripada ketawaduan beliau
yaitu mengatakan aku bukan ahlinya, kemudian mengomentari orang lain itu dengan komentar yang baik. Padahal berbeda dengan beliau. Berbeda apanya istilahnya kan? Bisa berbeda, bukan berbeda pelajaran, berbeda cara pandang atau sikap. Ujar Sidin, orang alim itu pasti ada dalilnya. Ya sudah. Dan diantara ketawaduan beliau juga, orang-orang datang ke beliau misalnya, beliau hargai, beliau hormati, beliau terima baik, entah orang biasa, entah orang kaya, entah orang, dan bahkan orang-orang hampir tidak ada jarak dengan beliau, pada duduk, pada kadang masuk kamar dan lain sebagainya. Ya kalau kita ya bagaimana istilahnya. Apalagi nah dan lain sebagainya dalam bab ketawaduan beliau itu. Beliau tidak pernah juga daripada ketawaduannya beliau menceritakan keistimewaan beliau, tidak pernah. Sama sekali tidak pernah beliau menceritakan keistimewaan beliau, tidak pernah. Atau menampakkan karamah, tidak pernah. Bahkan sengaja seperti tidak berkaramah. Sengaja juga supaya murid tidak banyak. Seperti doa Syekh Abdul Salam bin Masyis. Jika orang berdoa supaya hati tunduk, maka hamba berdoa, janganlah hati-hati orang tunduk kepadaku. Ini Syekh Abdul Salam bin Masyis, guru Imam Syadzili, guru Imam Ahmad Al-Badawi, dan lain-lain. Nah, dan amalan itu ada dalam Mujarabatus Sanusi, supaya orang kagum, supaya orang, tapi itu tidak beliau lakukan. Nah, apalagi dalam bab tawadhu, karena kita sekarang zaman masalah adab itu sangat penting. Adab di antara ulama, maksudnya terhadap ulama yang lain, bukan guru kita. Kalau guru kita sanjung-sanjung, maka jangan merendahkan guru orang lain. Karena semua guru itu yanhaluna min ma'inin wahid. Mereka itu menimba dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau kadang melarang orang belajar ke siapa, dan kadang menunjukkan keistimewaan beliau, keistimewaan. Maupun guru-guru beliau jarang berkisah, kecuali pada batas yaitu mendorong dalam menuntut ilmu. Lalu berkisah Syekh Ahyad yang berupa oleh anak ampih ada diberikan. Di antara keistimewaan beliau yang tidak beliau sebutkan adalah ijazah tertulis dari Sayyid Amin Qutbi. Kada pernah sih menunjukkan itu istilahnya. Kalau kita ijazah sebutin, kita tunjukkan. Kalau ini kita ditunjukkan di sini, padahal di situ tertulis Al-Alim, Al-Amil, Al-Fadil, Al-Kamil Ahmad Mughni bin Ismail. Suatu pujian yang dipuji oleh seorang guru istilahnya guru yang sangat barak, yang alim, yang amil, dan Al-Fadil, Al-Kamil, kemudian Musabir dan sebagainya. Musabir ini berjuang gigih di dalam ketakwaan dan sebagainya. Nah, beliau sampai akhir hayat tidak pernah menunjukkan itu dan lain-lain. Adapun pada bab selain tawadhu'nya beliau, dan itu saja istilahnya jauh mungkin daripada kita, yaitu apalagi bab yang lain, mau dari bab ilmu jauh,
Beliau sudah alim di negara, belajar di negara, berangkat ke Makkah sekitar umur 25 tahun, dan umur segitu di negara itu sudah alim. Karena dulu kita ada sekolahan SD, SR, ini kan ada sekolah. Dan ayah beliau itu cara mendidiknya itu anak, cucu, murid, kalau kitab ada di tangan dipukul sama rotan. Rotan ini paikatnya. Jadi hampir semua murid Syekh Ismail itu alim. Hampir semua murid, jika tidak dikatakan semuanya, soalnya kita tidak tahu semuanya. Hampir semua murid yang kita tahu dari murid-murid Mbah Sidin yaitu Syekh Ismail itu alim, karena metodenya itu metode mutolaah, belajar dan mutolaah. Jadi kalau ada anak, cucu atau murid itu kitab kadada di tangan dipukul lawan paikat, jadi dipaksa alim ibaratnya. Nah, maka lahirlah dari didikan seperti ini kibar, orang-orang besar. Tidak kita sebut mungkin di kesempatan ini, sangat banyak daripada kibar orang-orang besar. Di antaranya Syekh Ali Bayanan, digelari dengan Al-Bahar karena ilmu meluas. Ketika anak wafat ditanya Syekh Ali Bahar ini, siapa pengganti pian ini yang alim kayak pian ini? Maka beliau berkata, Haji Ahmad Barabai. Ditakuni Haji Ahmad Tabudar, kali sini Haji Ahmad Barabai. Padahal Tuan Guru Haji Ahmad Tabudar itu murid juga oleh Syekh Ali Bayanan. Syekh Ali Bayanan adalah murid dari Syekh Ismail juga, murid dari Syekh Mukhtar Atarid Al-Buguri dan lain sebagainya. Nah, adapun pada wara' misalnya, ini orang kalau kisah karomat tuh macam-macam. Padahal yang seumpama itu karomahnya. Adapun daripada wara'nya almarhum ayah itu adalah, yaitu Sidin halal haram itu apik. Halal haram itu apik. Duit dari, mohon maaf, misalnya pedagang emas, kalau mau kan, pedagang emas berzakat, ada musim dari mana? Duit dari pegawai negeri, kada mau juga, saking waranya, itu bukan mengharamkan kan, untuk diri pribadi Sidin ya sih. Ada juga yang bagus, ada Sidin terima, itu gesan apa digunakan untuk maslahatan umum ya. Nah, kemudian pada adab beliau cukup tinggi dalam adab kepada orang tua, dalam adab sehari-hari. Dikisahkan oleh Tuan Guru Haji Jahrani Bungkang di Ilong, Jahrani bin Abdurrahman rasanya, anak Sidin Tuan Guru Abdurrahman ya. Jahrani bin Abdurrahman, saya ngarang Sidin Tuan Guru Haji Jahrani. Jadi aku ya Sidin embai lawan abahmu, lawan Sibli ke Taif, ziarah ke sini Ibnu Abbas. Jadi orang Baduy itu baramian malam itu, baramian, kayak permainan, kayak ibar. Sini kan ada mau empat. Jadi sini ibadah mutolaah adanya. Jadi mulai lagi masa menuntut ilmu. Dan juga zuhudnya. Zuhud ini ya baju biasa, baju tapi sini tuh yang kada bagusuk gitu. Tangkat baju sini masih ada di rumah Ahmad Mugni ya, Ustaz Ahmad Mugni, ngaran ada Ahmad Mugni ya di Prabai itu.
ada baju sidin itu ya baju kumal ibaratnya, tapi kumal kopiah jual ibaratnya biasa. Ada ya baju bagus biasanya hari Jumat, biasanya hari raya atau menerima tamu. Jadi kada ada urusan peduli dunia ini, kada ada. Nah, cuma sidin mencari dunia itu kadang aneh juga. Jadi banyak amalan-amalan ini sidin menyuguhkan orang ini banyak. Ada orang dari nol sama sekali diberi amalan Allah makfini bihalalika wa aghnina bi fadlika amman siwa. 7 kali mesbayang fardu, 70 kali mulai khotib makhutbah sampai turun 70 kali. Nah, jadi dasar sugih orang tuh mulai nol sama sekali, orang negara, orang Amayung. Nah, mulai nol sama sekali, banyak itu, mungkin puluhan atau banyak lah. Jadi amalan jasa sidin memberi orang amalan itu sugih ibaratnya. Jadi sidin kada mencari lagi kesugihan karena mudah untuk sugih itu. Alim menjadi alim tuh ngalih, menjadi sugih itu mudah. Ini mungkin cara pandang yang terbalik lah dengan kita. Dan urusan dunia itu kan ada. Dan kami telusuri dalam banyak pelajaran, banyak kitab. Wali itu adalah orang yang cinta dunia itu berada lagi di hatinya. Jadi wali itu bukan apakah ada. Wali kada mesti alim. Ada Syekh Ali Al-Khawas, guru Abdullah Syarani, Syekh Abdullah Syarani ada alim. Aku belajar hakikat kepadanya, aku belajar syariat kepadanya, belajar Syekh Abdullah Syarani dalam kitab Durarul Ghawas fi Majmu' Kalam Sayyidi Ali Al-Khawas, ada kitabnya terbitan Darus Syakirin Nabi Guru Syukri. Jadi orang wali ada mesti alim. Contohnya Sayyidi Ali Al-Khawas itu tadi. Aku di sini belajar syariat. Enggak bisa sembahyang belajar. Tapi aku belajar hakikat. Banyak. Dia orang wali ada mesti alim. Ini kan istilahnya antitesis dari yang selama ini kita dengar. Orang wali itu pasti alim. Ada orang wali itu kada pasti alim. Contohnya itu tadi, alim syariat nih. Jadi orang wali kada bersyariat, sebenarnya maksudnya kada sempat belajar sih. Ada seorang cuman penjajahan dulu, belajar lebihan sawat, kada sawat sih. Gue belajar nggak dombon aja. Jadi hukum aurat, hukum apa, tapi hati bersih. Nah, jadi wali itu ta'arifnya sebuting aja, atau cirinya atau ta'arif sebuting aja, itu cinta dunia ada di hatinya. Wali udah. Walaupun orangnya kada mengerti di syariat, itunya kada belajar. Syariat ini kan perlu belajar fikih, perlu belajar ini. Nah, jadi orang wali adalah itu yang kada ada dunia di hatinya, kada mencintai dunia, bukan tidak memiliki. Tidak memiliki dan tidak mencintai itu berbeda. Itu jarumah irama. Mencintai belum tentu memiliki, memiliki belum tentu mencintai. Jadi hati ini jangan mencintai dunia, miliki aja, kada apa-apa. Daripada terdahulu orang milikinya. Kawin nih terdahulu, hanya kita mencintai. Sudah dapat, kada dapat lu bisa. Ini penting. Ini kesimpulan dari puluhan tahun pelajaran. Belajar kemana aja, nangkawa meruntuhkan cinta dunia di hati kita. Sudah, selesai. Walaupun belajar ke orang nang itu tadi, nah ibaratnya ada besanat kah? Ada apa? Ini lain tentang sanat.
Sanad itu tentang syariat. Kada bersanad, kada benahu, dan lain sebagainya lah. Bukan meremehkan syariat, bukan meremehkan nahu, bukan meremehkan sanad. Bahkan ulun memburu sanad ke mana-mana. Nah, tapi ini tentang yaitu hakikat apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, yaitu menghilangkan cinta dunia di hati kita. Alim kaya apakah alimnya, lawas kaya apakah lawasnya mengaji, beramal, beribadah, tapi ada cinta dunia di hati kita, kada ada manzilah, kada ada pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang wali yaitu orang yang cinta dunia di hatinya kada ada lagi, walaupun yang memiliki seluruhnya. Imam Syazili sugih, siapa lagi? Banyak kan? Nah, Wali Katum misalnya dalam manakibnya sudah masyhur, diberi orang yang duit buat sidin kalau kendai sampai mati ada membuka sidin, karena membuka dia duit, emang ada tahu nih duit sampai mati nggak tahu. Jadi mohon kita nak tahu kita ini wali kah atau kada, buka ya duit nih. Apakah sama duit nih lawan batu bayna zahabi wal hajar? Nah itu aja. Amun masih apa berbeda atau tahu aja di duit, ada wali lagi wala jangan. Dakwah itu boleh, da'awi batilah, pengakuan yang sia-sia. Jadi orang yang seperti ini, orang yang kada ada dunia di hatinya itu murtah, nyaman, kada ada masalah, no problem, kada ada masalah, happy everything, selalu senang. Apa lah? Bini bomamai tinggalkan munjuk, bomamai lagi situ, kada simbulikan di ponjunan, mencari mana aja lakiku nih kada sini tangan. Jadi kena awal orang ketika tidak ada cinta di hati kita, masalahnya di mana? Masalahnya apa? Karena masalahnya dunia aja ada. Tidak ada persaingan antara guru, antara ini tidak ada masalah. Hendak muridku ambil hasil itu. Hendak jubku ibu contoh aja lah. Ini contoh. Karena hasad antara ulama itu besar. Wasiat Syekh Saman pertama di akhir kitab beliau Tuhfatul Qaum fi Muhimmatir Ru'ya wan Naum apa? Iya kawal hasad. Jadi wasiat Syekh Saman pertama itu takuti dengki. Antara apa? Bayana antara murid. Dengki antara murid ini bukan antara guru. Murid-murid cari muka ini banyak. Menggeser murid yang lain, menggeser teman yang lain banyak. Jadi ini dunia persilatan kemuridan ini. Nah, kalau kada ada cinta dunia di hati situ, ada urusannya, no problem. Apa masalahnya apa? Hendak ya ambil aja situ. Hendak apa? Ambil. Nah, ada masalah. Nah, jika sudah dunia itu begitu hina, ibaratnya, maka itu berarti orang ini wasil sampai. Dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ada masa seorang murid tuh ampih jadi murid, tidak boleh lagi. Bila cinta dunia kerada di hatinya lagi, kada boleh lagi Pak Guru, ampih udah jadi murid. Kenapa? Karena ia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya maksudnya Pak Guru nya kada perlu lagi kepada guru, kepada murabbi, kepada mursyid, kepada saya kada perlu lagi. Apabila mata yakunul murid shara syaikhan yasiru syaikhan. Apabila murid itu jadi guru, amun jadi murid terus, kayak apa orang perlu bimbingan. Jadi ada saatnya kita berhenti jadi murid apabila tidak ada cinta dunia di dalam hati kita. Udah.
pada kehidupan almarhum ayah kami Syekh Ahmad Mughni rahimahullah ta'ala, dunia itu kan ada artinya apakah di mana apa Sidin ada bagus rumah itu kan ketujuh, jujur aja ibaratnya Sidin bagus rumah tuh orang ketujuh, anak kah siapa bagus rumah ini kada Sidin hilangi sohe, kada Sidin hilangi, kada lagi Sidin hilangi anak atau siapa aja nilai ini kada tentang siapa bagus rumah kada mendatangi lagi Sidin. Karena ini apa ngarnya dua cara pandang yang berbeda. Dan sini kan dia juga menyalahkan orang. Karena seperti yang ulun sebutkan di atas tadi, sini ada menyalahkan orang. Ada. Hati putih, hati bersih. Di zaman Sidin tuh di zaman banyak ulama. Segang Sidin ada ulama, seberang Betang Banyu ada ulama. Dan Sidin dulu mengajar di madrasah diniyah di banyak ulama, ada almarhum Guru Hasan dan lain-lain. Zaman Sidin juga ada Tuan Guru Haji As'ad Tangkarau dan lain-lain. Sidin itu apa rohah lapang. Dan kada ada menyambati guru ini itu kada ada. Kada pernah dan sehingga ada majma ajarkan itu. Dan ini suri tauladan yang luhur dari hati yang bersih, dari hati yang putih. Jadi pada bab tawadhu, pada bab wara, ketiga ini pada bab zuhud. Pada zuhudnya beliau itu, yaitu beliau tidak peduli dengan dunia. Kami menakuni, pinnya bilanya mati di patak di mana? Aku di sini dibuang orang ke sungai ya. Dan kadang-kadang sini bepasan tak kubahi atau tak apa tuh. Ada urusan itu. Dan Sidin juga berjauh dari ahlu dunia. Ada orang minta, ini kan udah bukai lawang. Jadi ada bangarannya Sidin beberapa kan ada di bukai sini lawang. Orang tujuh ya. Jadi ahlu dunia itu dengan berbagai makna dalam ini kan tujuh Sidin. Orang bagus rumah, ada naik ya. Nah, kecuali mungkin kayak pernikahan, itu wajib kan. Jadi maksud kada naik ini jangan dipahami kada sama sekali. Kada. Silaturahmi ada, silaturahmi kemudian pernikahan wajib. Jadi maksudnya ya kayak itu artinya. Sidin jauh dari ahlu dunia. Nah, terakhir barangkali karamah. Jadi bab tawadhu, bab wara, bab zuhud, bab karamah. Pada karamah Sidin ini hadis wala haraj. Ceritakan apa saja. Insyaallah ada pada karamah beliau. Karamah beliau, karamah murid-murid beliau. Ada di antara murid beliau Wali Abdal, ada berkisah ke Wadahulun. Aku Sidin mengelilingi ini Jabal Qob apa-apa. Ada orangnya di antara murid Tuha istilahnya, murid Tuha beliau. Ada juga murid beliau di Bihara. Ini kisah murid dulu lah, kisah karamat murid di Bihara. Habis bensin, ya sini banyak. Jalan ya bro. Karamah daripada murid beliau dan orang tuh mengaku berguru kepada almarhum ayah. Banyaknya lagi daripada karamah murid-murid beliau ini. Adapun dari karamah beliau yaitu tadi hadis wala haraja, ceritakan apa saja ada karamah beliau. Karamah yang paling banyak yang ulun riwayatkan, ulun dengar adalah kasyaf. Kasyaf beliau ini banyak sekali ceritanya, jadi pada batas tawatur, banyak batas mutawatir. Kada puluhan, kada 10-20 orang bercerita tentang kasyafnya beliau ini. Walaupun beliau kada pernah menunjukkan itu. Di antara ketawaduan beliau aja, beliau anti nasab. Nah, ini yang kalau sebutkan di bab tawadhu tadi, beliau anti nasab. Maksudnya mengisah nasab. Nah, beliau kada suka itu.
Ulun diceritakan siapa bahwa lagi di Makkah itu sidin dijulungi kertas ini nasab sidin oleh Tuan Guru Haji Sufyan Jalil dan Tuan Guru Zainal Abidin bin Zaini Jafri. Ini dua ulama di Makkah dibakar oleh sidin. Sidin kada ketujuh kisah nasab napa karena agak orang alimnya itu bujur beliau anti urusan nasab. Nah, kami soalnya betakon sarik tapi mun kada anak kada cucu betakon ada sini ada orang betakon bujur kas pian dari kelampayan aja dari orang Nasrullah karena ya orang betakon mau tapi belinya kayak kami ini betakon sarik. Nah, beliau anti urusan nasab ini pada bab tawadhu tadi itu seharusnya. Nah, pada bab karamah ini di antara yang banyak itu kasyaf. Tidak ulun sebutkan satu persatu. Yang juga banyak riwayatnya yaitu tayyul ardi, melipat bumi dalam sekejap. Ini 3 atau 4 mungkin kisahnya kepada ulun dari orang berbeda dan ini kada mufakat 4 ke 3 ini. Jadi mereka bercerita ada yang bawa mobil, ada yang bawa sepeda dan lain sebagainya. Waktu itu Mama Sin masih hidup negara. Mama Sin ini minal aulia. Jadi Mama Sidin ini Fatimah binti Abu Somad ngarannya guru mengaji Al-Quran. Jadi anak cucu dan tetangga ini Sidin melajarinya. Murid dulu apa ada tuh udah di negara adik dan sebagainya lah. Jadi Sidin rutin pangarannya mailangi Mama Sidin laju. Jadi tadi dulu pada orang bawa mobil mungkin bawa mobil jalannya sakit ya waktu itu. Nah kemudian selain kasyaf, selain melipat bumi tadi itu istilahnya yaitu tasarruf atau tasrif. Ilmu tasrif nih kalau lain lagi dan pahala-pahala nih ilmu tasrif yaitu bisa beberapa tubuh dalam satu waktu. Nah, itu riwayat dari Tuan Guru Muhammad Yasin negara. Kemudian juga ada Tuan Guru Abdul Rauf arahnya orang benua Anyar negara yo sudah meninggal, khadamnya Mualim Sunni. Ini datang ke kubur ayah sudah wafat dan ulun sudah bertanya tentang Tuan Guru Abdul Rauf ini siapa dan dapat dipercaya. Intinya dia orang yang alim, wara dan sebagainya. Jadi sidin kisah aku datang ke mana arahnya ke kubur ayah di Telaga Air Mata itu. Maka sidin keluar dari kubur dan itu kada setiap datang dan berpesan bila kabrabai ilangi baik ilangi anak menyuruh mengaji mungkin nama ilangi. Nah, dan beberapa kali juga pada banyak riwayat 3 atau lebih datang secara jaga kepada murid sini sudah beliau wafat. Ada Ustadz Ishaq kisah, ada lagi almarhum Tuan Guru Haji Azhar negara dan lain-lain. Ini beberapa riwayat daripada karamat beliau. Di antara yang ganjil juga ulun mendengar dari Tuan Guru Haji Samidi di Kasongan, termasuk tokoh ulama di situ. Sien orang Sungai Luang Bobirik asalnya.
Jadi aku sih rancak kalau ada ayah dahulu lawan mama dan lain-lain orang di kampung. Kemudian bila ada dibukai lawang di luarnya, nya ada yang nunang kali dibukai siapa lalu sing tutup lawang kan basilah itu kada bukai. Rokok naik di dapur, nah jalan dapur. Terakhir tahun 93 ya sih foto menghilang insiden. Jadi anehnya aku tuh disurungi yaitu buah-buahan yang bukan pada masanya. Nah, itu sini beberapa kali tapi entah tahun berapa. Jua yaitu sawo. Sawo tuh putih jernih kayak mutiara itu sawo. Jadi kau anak di tangan sini anak wanu dia anu siden aku siden manu kan. Jadi siden mau pasakan membelahkan. Kemudian sawo tuh dingin. Nang padahal di rumah kada ada kulkas. Apel ada juga nang kada masaknya modelnya. Nah ini siden seorang berkisah kawada ulun. Jadi itu ajaib ya kan? Ajaib nih. Buah pada bukan pada masaknya. Ada juga ulun dikisahi dari seorang sampai ke tuan guru Mukni di sini lah nih. Nah, sini ini mengisahkan belajar kepada ayat malam seorangan. Almarhum ayah ini kada sungkan menerima orang belajar tuh seorangan. Jadi ada almarhum Kak Abid jarannya seorangan datang. Aku nih sini belajar seorangan nih. Salah aku ya. Jadi ajar tuan guru Mukni Abdul Mukni. Kau belajar kepada ayat tengah malam. Belajar tuh di atar sih Den. Pakai apa di atar? Tarabang sih Den aku di atar. Nah, jadi wallahu alam artinya kita kada melihatnya, cuma kita mendengar cerita-cerita itu. Dan banyak lainnya yang banyak itu tadi kasyaf, kemudian mustajab, doa dan lain-lain. Adapun ijazah dari beliau cukup banyak, di antaranya yang ulun sebutkan tadi, yaitu cuma kada kawa jadi hatib. Karena saat khatib khutbah, berarti kita apa seorang khutbah. Kecuali imbah Jumat sebelum berpandir dengan yang lainnya. Allahumma kfini bihalalika wa aghnini bifadlika amman siwa. Nah itu ada juga dalil-dalilnya. Kemudian yang lain itu bisa pian tanyakan pada guru kita, guru Sobari, mudah insiden panjang umur, sehat walafiat, terus artinya membimbing kita seberataan, menjadi lentera dalam kehidupan kita, menjadi suluh dalam gelapnya hati kita, menerangi akal pikiran kita, membasahi hati kita yang kering. Mudah-mudahan sidin menjadi permata di antara permata yang dibanggakan yaitu oleh guru-guru kita, dan semoga kita semua kelak bertemu dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah terlalu panjang kiranya ulun mengisahkan, dan itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Guru Kiai Haji Abdul Salam yang telah menyampaikan sebahagian daripada manaqib Tuan Syekh Ahmad Mughni bin Ismail. Yang jelas
karamah daripada Tuan Syekh Menu ini sangat banyak yang masyhur, yang kita dengar dari anak beliau ini cuma sebagian, karena Sidin Ngalejo mengisahkan anak bang sebagai anak kan. Cuma yang kita dengar di YouTube itu ada ceramah guru sekumpul kan, itu karamah luar biasa tuh. Apa ayah negara ini je guru sekumpul saban malam belum lagi guring bebia bepajam datang Rasulullah saban malam. Sidin mengisahkan ada nyaman Sidin kuitan bang. Dan ya Allah, nah jadi alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul dengan zuriat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pecinta beliau. Mudah-mudahan untung-untung kita diakui sebagai murid beliau, walaupun kita kadang mengaji langsung kepada almarhum Sahibul Haul, tapi kita mengaji kepada anak Sidin dan murid-murid Sidin. Dan ulun alhamdulillah beberapa kali berdapat lawan Sahibul Haul Tuan Guru Ahmad Mugni, beberapa kali ke rumah Sidin. Alhamdulillah tawasul membawa Sidin ini kayak lampian kalau baru ulun beberapa kali hilang dulu. Nah, seandainya kada perantara Sidin mungkin ngalih juga berdapat. Karena waktu itu umur berapa pun masih SD kayaknya tak sekolah, masih sekolah SD aja salah tuh. Jadi alhamdulillah kawat mengaji lawan Sidin bahar itu setiap pengajian pagi Jumat. Jadi alhamdulillah sahabat aja cuma ada paham ada cuma berkah umpat mengaji lawan Sidin, walaupun waktu itu masih kehanakan ada paham. Cuma ujar kahi tadi jabian apa murid-murid Sidin alim guru leh, dan orang-orang yang mengaji lawan Sidin paham ada paham, duduk di palatar aja alim mengajian arwah tuh. Ulun ini masuk nang berkah Sidin juga. Bahari itu empat mengaji di palatar. Kada paham kada keanakan hadir. Kalau keanakan. Alhamdulillah. Untuk penutup kita mintakan pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi yukafi majidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa ilma wa huda wa taufiqa. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadin wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil umur wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afafan indal hisab wa amanan minal azab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mawfura wa marhuma wa tabarukan min ba'dihi tabarukan masuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa qasifil gummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. para jemaah sekalian, majelis ada menyiapkan makanan ala kadarnya. Pian jangan bulik makan dulu, karena sebagaimana sering ulun ulangi, bila kita hadir di majelis haul, hakikatnya wali nang kita hauli nang memberi makan kita. Jadi insyaallah jadi penarang hati, mudah-mudahan hati tambah lembut,
hati tambah semangat dalam beribadat, semangat dalam menuntut ilmu. Nah, jadi insyaallah napa kami siapkan mayu hajat napa nang disiapkan. Fa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu. Panitia gini lah besurong nyaman lakas kasihan nya nasi bakaut kah gini